Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat kebersamaan dan iman, serta salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah mudah-mudahan berikan kita kekuatan iman dan Islam serta ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kita kembali bertemu di pembelajaran kita pada bab 2, dan ini adalah pertemuan kita yang ketiga, ya, menjauhi minuman keras, perjudian dan pertengkaran. Nah, di bab yang ketiga ini, pertemuan yang ketiga ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kita ingin memahami makna Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan surah Al-Maidah ayat 32 dan hadis yang terkait. Kemudian yang kedua, kita ingin merumuskan makna dari ayat-ayat tersebut, dan yang ketiga kita ingin menyajikan rumusan makna, artinya tafsiran dari ayat-ayat tersebut, ya. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91, ya, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Ini ayat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Nah, kita lihat maknanya apa. Yang pertama 90, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Ayat yang ke-91, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Itu makna dari Al-Maidah 90 sampai 91. Nah, sekarang kita masuk ke Al-Maidah ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fasbahu minal khasirin. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang merugi. Itu surat Al-Maidah ayat 30. Lalu hadis yang terkait dengan ini, itu hadis Al-Barra bin Azib, ya, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hisham ibnu Ammar, haddatsana Al-Wasid ibnu Muslim, haddatsana Marwan ibnu Jannah an Abi Al-Jahim Al-Juzi Janibi an Al-Barra'i ibnu Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi minal qatli mu'minin bighairi haqqin. Telah menceritakan kepada kami Hisam bin Amr, telah menceritakan kepada kami Walid bin Muslim, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Jannah dari Abu Jamhah al-Juzani dari Al-Barra bin Azib. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Ini hadis tentang kehancuran yang lebih dahsyat daripada kehancuran dunia yang lebih membunuh adalah kehancuran yang lebih dahsyat dari kehancuran dunia ini. Dengan hadis tadi ya, la zawalud dunya 'ala Allah ahwanu 'ala Allahi minal qatli mu'minin bighairi haqq. Baik, nah, sekarang kita ingin merumuskan makna dari surah Al-Maidah ayat 90, 91 dan Al-Maidah ayat 30 serta hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang telah kita bacakan tadi. Nah, lihat yang pertama, poin-poin pada ayat 90 ya. Poin-poin yang kita ambil pada ayat 90, Al-Maidah 90. Yang pertama, ayat ini merupakan seruan atau perintah dan larangan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kepada orang-orang yang beriman lah ditujukan ayat ini. Yang kedua, perbuatan tercela yang terkandung adalah di dalam ayat ini bahwa meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengguni nasib melalui anak panah dan berjudi. Inilah yang diceritakan di dalam ayat ini. Larangan terhadap minum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dan berjudi. Ya, yang ketiga, perbuatan tercela tersebut merupakan perbuatan syaitan. Jadi jika melakukan minum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, maka itu adalah perbuatan syaitan. Dan yang keempat, dengan menjauhi perbuatan-perbuatan tercela tersebut, kita akan mendapatkan keberuntungan. Dengan menjauhi perbuatan itu, maka kita akan beruntung. Nah, sedangkan yang ayat ke-91 ya, sedangkan pada ayat ini poin penting adalah yang pertama, syaitan menginginkan adanya perpecahan dan permusuhan di antara umat muslim ya. Yang kedua, setan memecah belah umat melalui minuman khamar dan judi. Ya, perpecahan itu terjadi karena adanya khamar dan judi. Yang ketiga, perbuatan tercela tersebut dimaksud agar kita terlupa dalam mengingat Allah dan beribadah kepadanya. Jadi dengan khamar dan maisir, orang akan lupa mengingat Allah dan beribadah kepadanya. Yang keempat, Allah menyuruh orang-orang yang beriman menjauhi perilaku tersebut. Ya. Selanjutnya, kita ingin membahas tentang soal Al-Maidah ayat 30. Apa poin pentingnya? 1. Hawa nafsu Qabil memperindah pandangannya untuk melakukan tindakan membunuh saudaranya. Lalu dia benar-benar membunuhnya sehingga ia termasuk orang-orang yang merugi, yang telah menjual akhirat mereka dengan kehidupan duniawi. Ya, jadi dengan amarahnya Qabil, di ayat 30 ini menceritakan tentang awal terjadinya pembunuhan di tengah-tengah umat manusia yang diawali dengan perilaku amarah Qabil terhadap Habil ya, adiknya. Ucapan yang kedua ya, ucapan itu tidak berhasil menyadarkan dan membuat takut calon pelaku pembunuhan yang kriminal itu. Apa maksudnya? Ketika Qabil akan membunuh Habil, Habil telah memberikan nasihat kepada Qabil ya untuk jangan membunuh. Ya, tapi amarah Qabil kepada Habil begitu besar.
sehingga dia masih berminat dan berkesempatan untuk membunuhnya, sehingga hawa nafsunya menyeret untuk membunuh saudaranya itu yang menurut pertimbangan syarak dan tabiat seharusnya dihormati. Ya, sebetulnya kita saling menghormati sesama manusia, bukan untuk menghilangkan kehidupan manusia. Maka dia membunuhnya, maka jadilah ia seorang di antara orang yang merugi dunia dan merugi di akhirat. Dan dia telah membuat contoh membunuh. Jadi Qabil telah membuat contoh pertama kali bagaimana cara membunuh. Ya, contoh membunuh bagi umat manusia. Dan barang siapa yang memulai dengan sunnah yang buruk, maka dia dimiliki dosanya. Artinya Qabil akan menanggung dosa. Setiap ada pembunuhan, maka Qabil akan menerima dosa juga. Kenapa? Karena Qabil adalah orang yang pertama kali mencontohkan cara membunuh, sehingga orang pun mengenal cara membunuh. Ya, oleh karena itu dalam hadis sahih Nabi bersabda, tiada satu jiwa pun yang dibunuh kecuali anak Adam yang pertama Qabil menanggung bagian dosa, karena ia adalah orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Ya. Apa intinya dari hadis ini? Yang pertama, larangan dengan membunuh dengan amarah. Ya, membunuh boleh, tapi harus dengan yang syarak atau dengan diperbolehkan oleh syariat, yaitu dengan pengadilan dan seterusnya. Yang kedua, larangan mengikuti hawa nafsu. Ya, karena hawa nafsu ini la'amaratun bisu, hanya akan membawa kepada kerusakan. Yang ketiga, membunuh adalah awal kehancuran. Ya, membunuh adalah awal kehancuran. Bahkan di sisi Allah kehancuran dunia lebih kecil daripada kehancuran membunuh seorang mukmin. Ya. Lalu yang keempat, hadis ini berkaitan dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi, laisa syadid bi sur'ati, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian, tetapi tidak lain orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah, itu orang yang kuat. Apa yang disebut Nabi adalah orang yang, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang selalu menang di dalam perkelahian, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang selalu mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. Itulah inti dari hadis Al-Barra bin Azib, ya. Al-Barra bin Azib, ya, yang mengatakan qala Rasulullah la zawalu dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bi ghairi haqq. Ya. Nah, tugas kamu di rumah setelah ini adalah menghafalkan hadis Al-Barra bin Azib, ya. Tidak perlu kamu hafal hadis perawinya, ya. Kamu hanya menghafal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatlil mu'min bi ghairi haqq. Itu aja kamu hafal, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la zawalud dunya ahwanu minal qatlil mu'min bi ghairi haqq. Itu saja. Nah, kamu videokan, lalu kamu kirimkan ke saya dalam bentuk video ataupun video, ya. Kamu kirim ke saya hafalan tersebut, ya. Saya tunggu melalui jaringan pribadi di nomor WA, paham, ya? Di nomor
PA. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.